Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita seorang tokoh akademisi senior dari Universitas Mataram. Beliau adalah Bapak Profesor Mahyuni, MA, PhD. Selamat datang, Prof. Yon. Sebelum kita mendengarkan paparan ilmiahnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber utama kita hari ini. Bapak Profesor Yon adalah guru besar dalam bidang linguistik terapan, analisis wacana, dan pendidikan bahasa Inggris. Beliau telah menyelesaikan jenjang sarjana pendidikan di FKIP Universitas Mataram pada tahun 1987. Master of Linguistics di Macquarie University NSW Australia pada tahun 1994, menyelesaikan program doktor pada bidang Language and Social Change di University of Melbourne, Victoria, Australia pada tahun 2005. Pengalaman karir beliau beberapa di antaranya sejak tahun 1988 hingga dengan sekarang beliau menjadi staf pengajar jurusan Bahasa dan Sastra di FKIP Universitas Mataram. Sejak tahun 2006 hingga sekarang menjadi pembimbing dan penguji pada program doktoral, program studi linguistik dan kajian budaya Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar, Bali. Menjadi Kepala Kantor Urusan Internasional sejak tahun 2011 hingga 2013. Dan masih banyak pengalaman karir beliau yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Karya-karya ilmiahnya telah dipublikasikan secara luas termasuk dalam jurnal bereputasi internasional dan buku-buku penting dalam bidang linguistik dan budaya. Satu di antaranya yang akan segera hadir, Kamus Sasak Bali, Indonesia, Inggris. Beliau pun melaksanakan berbagai kerjasama dalam bidang pendidikan, satu di antaranya sebagai Dewan Tim Penggembang Kurikulum untuk pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing di Brunswick Northwest Primary School mulai tahun 2000 hingga 2003. Hingga kini beliau masih aktif sebagai pelaku didik, peneliti, penulis, dan pembicara dalam berbagai seminar. Hadirin yang saya hormati, mari kita sambut dengan hormat Bapak Profesor Mahyuni, MA, PhD. Kepada Bapak Profesor kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Kita harus putar-putar ini biar kemana-mana bisa mungkin kita lebih sering hadap sini. Pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah dalam forum yang disebut sebagai majelis taklim, majelisnya orang-orang berilmu dan yang selalu berikhtiar terus meningkatkan keilmuannya, kita bisa bermuajahah yang terus terang, walaupun saya disebut sebagai ahli pendidikan, bergelar, sudah habis gelarnya gitu, profesor, tetapi begitu masuk di kompleks Az-Zaitun, baru saya membayangkan sebenarnya situasi pendidikan ideal Indonesia harusnya seperti ini.
Yang selanjutnya, salawat dan salam, mari kita senantiasa lantunkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul yang atau manusia termulia sejak manusia ada hingga akhir zaman, yang telah membawa kita kepada cahaya ilmu, cahaya kebenaran, sehingga insya Allah kita akan mendapat syafaat beliau pada saatnya. Yang kita hormati dan banggakan, yang pertama-tama tentu Syekh kita. Kalau saya boleh menyebut beliau itu abang, karena beliau kakak senior dari segi organisasi. Kami ini angkatan 80-an. Kalau beliau mungkin 60-70. Jadi pejuang awal dari organisasi yang kami sama-sama ikuti di masa muda gitu. Uminda, izin dipanggil apa, yang penting ibunda maksudnya. Dipanggil bunda atau umi, bagi kami tidak ada kesuksesan seorang lelaki tanpa ada ibu yang kuat, yang mendampingi. Jadi yakinlah bahwa perjuangan abangda, ayahanda ini juga berkat beliau. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat afiat dalam ridha dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramun, para asatis, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat yang juga mungkin nasional internasional hadir di jumlah yang maha dahsyat. Untuk ukuran akademisi seperti saya belum ada forum seperti ini. Ini pertama forum yang saya hadapi dengan audiensi lebih dari ribuan. Jadi terhormat sekali saya di depan hadirin saat ini yang kurang-kurang biasanya tampil di depan umum, ya cukup apa istilahnya ini, gagap. Tapi alhamdulillah, karena saya sering, walaupun tidak sebesar ini forumnya, insya Allah kita akan sampaikan sesuatu pikiran dengan tenang, sehingga bisa terserap dengan baik. Adik-adik, ya ustazah, apa panggilannya kalau di sini? Intinya sama, guru-guru yang mudir untuk laki, ar-rijal maupun yang an-nisa gitu, yang perempuan. Dalam hal tertentu saya lihat bahasa Arab juga dipakai di sini untuk membiasakan kita mendengar itu semua dan menggunakannya. Oleh karena itu semuanya singkatnya, secara singkat hadirin rahimakumullah, yang insya Allah kehadiran kita di sini berkah dan mudah-mudahan dengan keberkahan itu rahmat Allah turun untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, saya ini melihat judul saja dari topik yang dipilihkan panitia, dan terima kasih panitia, saya lupa tadi sudah diundang, dan itu penghormatan, penghargaan luar biasa bagi kami. Ini kita saling besarkan sebenarnya. Saya menjadi besar karena diundang di Az-Zaitun. Insya Allah ya, Az-Zaitun juga akan lebih besar karena kebersamaan. Jadi ada sinergitas antara kelompok intelektualitas, kelompok masyarakat, stakeholders yang dulu disebut sebagai pentahelix. Siapa saja stakeholders yang terlibat membesarkan lembaga ini berkontribusi besar bagi kejayaan insya Allah bangsa ini di masa depan. Judul kalau yang begini-gini bisa hari ini dicari dengan mudah di HP kita, di ponsel kita, dengan mudah kita ketik aja itu ada semuanya. Jadi ada AI, kemudian ada Google, jadi dengan mudah kita baca, kita ketahui, kita pahami. Tetapi jauh lebih penting dari itu semua adalah silaturahimnya. Ini yang tidak bisa diwakili oleh IT. Informasi teknologi tidak bisa mewakili kebersamaan ini. Karena begitu kita duduk bersama lebih dari 40 orang, insya Allah doa-doa baik akan terkabul. Dan kita yakin itu. Sehingga apapun guncangan yang telah menerpa Az-Zaitun, tapi dia eksis.
hadir tegak berdiri lurus, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Karena memang begitulah cerita sejarah ini, dia berulang. Kita ini tidak siapa-siapa, Rasul pun dicoba luar biasa. Dia jangan kecut, jangan ciut, maju terus untuk kebaikan masa depan umat dan bangsa kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara tentang globalisasi hari ini, memang kita bagian dari masyarakat dunia yang tidak boleh abai, tidak boleh tidak adaptif, tidak boleh tidak terupdate dengan informasi apapun tentang dunia hari ini. Asal jangan salah digunakan. Karena ponsel hari ini, begitu kita buka bismillah, insya Allah banyak hal positif yang bisa kita pelajari. Tetapi sebaliknya, dengan mudah pula kita akan terseret ke neraka. Saking canggihnya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, bagi kita hari ini adalah kecerdasan, kecermatan, kemampuan untuk beradaptasi dengan IT yang selalu kita sehari-hari. Mungkin lebih penting dia kadang-kadang rasanya dari orang yang terkasih. Kata orang menganggap HP itu sering sebagai istri kedua. Mungkin sekuler juga pikiran itu ya, berlebihan. Tapi begitulah, memang apapun tanpa teknologi rasanya hidup ini hampa. Oleh karena itu Al-Zaitun harus terdepan dalam hal pemajuan IT. Apalagi sekedar sebagai media belajar. Saya sudah melihat diajak keliling sama Ustadz. Kalau di sini katanya udah senior dipanggil Ki. Jadi Ki Heru. Udah menjelaskan kita semua dari sekretariat sampai keliling dan dari pagi alhamdulillah sudah jalan sehat. Insya Allah dengan tradisi-tradisi baik ini semua santri, semua ustazah, ustadz di Al-Zaitun pola yang dipilih sudah pas. Hidup sehat dengan berolahraga, termasuk dalam hal spiritual, termasuk dalam hal makanan yang tersaji dengan seleksi alamiah yang sangat higienis. Itu yang membanggakan. Kalau mau jujur, diberikan saja MBG hari ini ke Al-Zaitun yang mengelola, beres semua Indonesia. Kira-kira begitu. Karena kita sering saling tipu-tipu ini. Di kota bagus kualitasnya. Sampai ke desa sedih. Dan sudah banyak makan korban. Ratusan anak bangsa ini sudah terkorbankan dengan tidak terkontrolnya kualitas MBG. Di hari ini kita bisa lihat ada angka 100, berapa kemarin? Hampir 200. Angka anak-anak bangsa ini meninggal. Insya Allah ada Al-Zaitun tidak pernah ada yang meninggal gara-gara makanan gitu. Begitu hari ini yang dihadapi bangsa, sehingga memang kalau mau tidak iri itu ya modelnya, kan ini gengsi-gengsian ya. Pemerintah mau berguru ke Al-Zaitun, tidak enak bahasa itu. Tapi saya yakin sering personal datang ya, menterinya datang, wakil menteri dirjen, saya pikir datang dia diam-diam. Kalau mereka diam-diam datang, rugi juga. Tidak ada komparasi kan, nggak ada tempat belajar. Bagi saya ini tempat belajar yang mestinya pemerintah jangan gengsi. Ambillah apa istilahnya, ambillah best practice. Contoh-contoh baik dari lembaga ini untuk mau dikembangkan. Tidak usah gengsi untuk kebaikan itu. Saya tadi disebut sudah profesor tapi masih, mohon maaf, cucu saya mengingatkan doa. Saya agak lalai waktu itu, keluar dari kamar mandi. Atau ini nggak hafal doa keluar kamar mandi ya, gitu. Hafal sih, kok lupa? Coba dengar katanya. Jadi dikoreksi sama cucu.
Jadi nggak usah gengsi, cucu apalagi. Murid kita kalau ada yang positif, mereka lebih banyak atau lebih sering membuka HP-nya. Tapi alhamdulillah tadi saya dengar HP sangat terkontrol juga di tempat ini. Dan itu semua nilai plus. Hari ini di Australia, tempat saya belajar hampir 7 tahun, anak-anak sebelum 16 tahun tidak boleh sentuh HP. Ini Al-Zaitun udah mempraktikkan ternyata, lebih modern dari Australia dari satu sisi kan. Sebelum 16 tahun nggak boleh sentuh HP. Nah kita udah praktikkan udah lama nih, udah boleh bawa HP. Jadi komunikasi boleh, tapi terkontrol. Ini yang best practice yang harusnya diambil oleh ya penguasa lah, kalau boleh kita katakan itu. Oleh karena itu, hadirin, saya belajar ke sini, bukan mengajari. Jadi pelatihan, saya bukan pelatih, saya sedang belajar. Dari kemarin saya datang, sudah ditunjukkan kelebihan-kelebihan yang ada. Tadi pagi udah berolahraga, kebetulan saya suka olahraga. Jadi sehari berjalan minimal 5.000 kaki. Idealnya 10.000 kalau mau sehat. Dan Asyikh, saya mendengar, udah lama saya dengar, bercita-cita insya Allah hidup lebih dari 100 tahun. Insya Allah, dengan kebiasaan beliau hari ini, pendamping yang paling paham itu. Dan kita coba, dan insya Allah bisa gitu. Oke? Nah yang lain-lain tinggal dibaca apa yang saya sudah tuangkan di PowerPoint, tetapi biar sedikit akademik lah. Mungkin saya nanti banyak ilustrasi dalam pembicaraan saya. Contoh-contoh baik sudah dimulai, misalnya kalau kita lihat pesantren modern Gontor, yang kebetulan juga Syekh itu pernah mondok di situ. Jadi beliau ini rupanya memadukan antara teori sebagai orang yang berilmu dan praktik yang dialami sejak kecil sampai saat ini, karena beliau belajar terus. Saya dengar sudah mau selesai S3-nya. Oleh karena itu, ini komprehensif yang saya lihat. Perpaduan bagaimana teori diimplementasi, kemudian diwariskan kepada anak bangsa. Inilah membangun yang sesungguhnya. Ditambah lagi tadi informasi itu terseleksi anak-anak yang memang secara akademik berkemampuan. Mari kita ciptakan mereka sebagai akademisi. Karena harus jujur juga kita, dalam 20 anak, tidak mungkin 20-nya pinter. Pinter dalam arti satu hal. Tapi ada yang suka mungkin ngelas besi, difasilitasi oleh Zaitun. Sedang buat kapal kan? Sudah berlayar kapalnya berapa gitu, sedang terus berproses. Ini yang realistis. Karena 20 anak itu dalam satu kelas misalnya, mungkin ada 5 yang suka pertukangan. Ada 5 yang suka pertanian, 10-nya mungkin akademisi. Oke, profesor yang 10 itu. Ini kan nggak ada. Kenapa overloading? Mahasiswa atau warga negara kita hari ini yang terdidik tak tersalurkan dengan baik, karena tidak ada langkah proyektif seperti itu. Langkah-langkah yang berpikir tentang masa depan yang komprehensif. Memang jadi pemimpin ini nampaknya bukan hanya memikirkan yang sedang dihadapi, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana masa depan dipersiapkan. Dan Az-Zaitun melakukan itu. Kalau kita ini kan, apalagi kayak saya ini, seperti saya ini udah 60-an, kalau Allah kasih umur sampai 100 juga tidak sanggup saya rasanya. Kecuali saya ikuti nanti model Syekh itu, makan sekali sehari gitu, insya Allah bisa 100 dan sehat. Tapi kalau makan saya hari ini nampaknya belum bisa itu. Masih harus 3 kali makan gitu. Maaf nih, saya belakang ini. Jadi yang diputar apa ini? Ya biar muter-muter gitu, tapi apa yang diputar Ustaz? Oke, ya, baik. Iya, agak keras sedikit. Umi izin ya, jadi begini-gini kita disuruh. Putar-putar begini gitu. Apa yang ada di Az-Zaitun betul-betul teori terimplementasi, dipraktikkan pelan-pelan.
memang membangun bangsa, Amerika majunya mungkin setelah 300 tahunan. Kita ini kan merdeka baru 80. Mau menyambut yang ke-100 gitu. Ya, jadi wajar. Tetapi dengan mulai seperti ini harus jadi best practice untuk seluruh wilayah Indonesia. Kalau boleh, saya sebagai pendidik menyarankan belajar ke Al-Zaitun, copy paste apa yang ada, terapkan. Insya Allah rasa-rasanya fid dunya wal akhirah itu bermanfaat jadi orang. Bahwa ada pilihan mendalami ini kan itu pilihan namanya, silakan. Tetapi main atau core dari tawaran kurikulum, saya melihatnya komprehensif. Bukan karena di depan Al-Zaitun, para audiens yang memang mendukung, tapi objektif saya melihat. Sebagai orang yang tadi disebut sebagai peneliti, sebagai ini informasi observasi aja nih. Sudah bisa saya katakan komprehensif. Ditambah lagi dengan pemahaman terhadap visi misinya tadi. Menyanyikan lagu Indonesia Raya baru terdengar saya 3 stanza itu. Ternyata konsep awalnya itu begitu. Cuman kita tidak pernah dengar, disembunyikan itu. Ada ketidakjujuran bangsa ini untuk menunjukkan secara objektif apa yang sejarah telah lakukan untuk bangsa ini. Bagus sekali itu kan? Bagus sekali. Kita harus memuliakan tanah air. Kalau kami di Lombok itu punya organisasi, namanya Nahdlatul Wathon. Tanah air yang kami cintai. Jadi Al-Zaitun tempat implementasinya ini. Saya dulu mondok di pondok pesantren, tapi kita hanya tahu Nahdlatul Wathon. Apa di balik itu konsep realisasinya belum sama sekali berjalan. Baru dakwah-dakwah. Ya narasi-narasi. Implementasi gedung-gedung ya, tapi dalam makna perwujudan nilai punya lahan pertanian yang memang untuk membangun tempat berlatih mahasiswa-siswa itu belum. Mungkin ke arah sana mudah-mudahan. Jadi kita berdoa apa yang sudah berjalan ini betul-betul terus yang baik silakan tambah lagi, yang belum terus disempurnakan sehingga menjadi the best model atau role model untuk orang-orangnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu komentar umum dulu, evaluasi umum. Materi yang akan saya sampaikan ini, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hal biasa. Jadi kalau kita berbicara bahasa, terutama bicara bahasa asing, memang menjadi kebutuhan, bukan menjadi gagah-gagahan, bukan jadi barang mewah hari ini. Tinggal kita proyeksikan dan melihat bahasa mana yang signifikan untuk Al-Zaitun tawarkan sebagai model yang nanti orang belajar ke sini. Kalau kita melihat, saya cerita sedikit. University Utara Malay pernah berkunjung pejabatnya ke UNRAM. Waktu itu saya sebagai Ketua International Office di University of Mataram begitu. Beliau cerita yang menjabat atau mewakili rektornya, Assalamualaikum ya Syekh. Beliau hadir, alhamdulillah. Izin makasih. Itu yang saya minta tadi. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmiah. Makasih. Izin Syekh saya lanjutkan. Ini ilmunya Syekh semua ini, teman saya ulang-ulang. University of Malay, University of Utara Malay namanya, berkunjung tahun 2013 ke UNRAM. Bercerita tentang jumlah wisatawan yang masuk Malay di tahun itu sudah di angka hampir 25 juta, kurang beberapa puluh.
Kita baru angka 7 juta udah bangga sekali. Kemana-mana Menteri Pariwisata itu pidato. Sudah bangga. Bahkan target sampai hari ini 10 juta pun mungkin nggak tahu saya. Terkabul apa enggak, tercapai apa enggak. Malai 2013 itu udah 25 juta. Saya hanya bertanya, sebagai bagian dari pariwisata, apa nilai lebih yang ditawarkan oleh Malai sehingga begitu laris negaranya dikunjungi? Ternyata kemampuan dia rupanya melihat pasar. Pasar yang dituju itu utamanya adalah Timur Tengah. Porternya yang di bandara, sopir taksinya, pegawai-pegawai hotel, di training bahasa Arab sederhana. Orang bahasa ini Syekh, disapa saja udah senang dengan bahasanya. Saya pernah di Frankfurt agak lama, hanya Guten Morgen, Dankeschön, bahasa Jerman itu, ada Tschüss, mengatakan terima kasih kembali, udah senangnya. Itu walaupun di situ kan negara kapitalis gitu ya, serba mikir duit, tapi mau mereka, I'll pay, dibayarin. Hanya nyapa dengan Guten Morgen, wie geht's? Bilang, selamat pagi, apa kabar? Saya dari Indonesia, udah seneng dia, dibayarin. Ini bukan apa, data yang bicara, bukan dibuat-buat. Sama, rupanya strategi itu diterapkan oleh Malay government. 25 juta Bapak Ibu. Jadi mereka, apa yang ditawarin? Saya pernah ke sana, ke beberapa state. Pernah ke Kuching, pernah ke Kuala Lumpurnya, ke apa lagi, ada 3-4 tempat itu. Tidak ada, jauh lebih indah, jauh lebih hebat, jauh lebih variatif, ekologi, hortikultura, apapun bentuk yang kita tanam ini nggak ketemu kita di sana. Mau cari manggis saja mungkin susah. Kita ini kan surga sebenarnya, surga Indonesia ini, surganya dunia. Kalau mereka yang pernah mengenal Indonesia enggan balik itu. Makanya banyak orang Barat hari ini kan dengan kelonggaran visa itu banyak menikahi orang-orang Indonesia. Awalnya Filipina, tapi sekarang berubah orientasi ke Indonesia. Ini peluang untuk kita pilih benchmarking. Perlu kita lakukan. Az-Zaitun ini punya keunggulan apa sih gitu? Keunggulan yang sudah ada, orang sudah mulai belajar. Tapi mungkin perlu promosi yang lebih. Bukan kekurangan orang kita maksud, tapi nama baik, ini kan dakwah ini, dakwah bilhal kan. Jadi branding kita, kelebihan Az-Zaitun harus disiarkan. Orang kan nggak tahu. Mohon maaf, ketika beliau kemarin, misalnya difitnah, yang didengarkan di sosmed. But what is inside of it, gitu, di dalamnya itu ada apa? Nggak ada yang tahu. Rekening bagaimana orang tidak nama beliau, dia kan beliau ini penanggung semuanya. Haruslah dengan izinnya keluar duit kan. Tapi begitu banyak duit, pemerintah ini udah curiga ini nih, memperkaya diri nih, kan begitu. Lah iyalah, mau 1000 rekening harus beliau yang ACC, orang menjawab. Tapi kan tidak berjalan logika itu ketika kecurigaan yang mendominasi. Ini jahatnya politik. Ya, jahatnya politik. Gara-gara kita tertipu sama teknologi, pingin apa instan, cepat, tepat. Jadi pilih yang 2-3 bulan kurang, muncul HIR kan gitu. Tidak mau orang Vietnam itu pakai IR, masih pakai padi pandan itu, harum kan? Dunia memesan dia. Nanti Syekh ini saya usul ini, kalau perlu sawah-sawahnya Az-Zaitun penuhi dengan padi pandan itu. Biar mereka belajar ke sini. Karena memang apa? Nikmat makannya beda, orang dia harum kan. Hal-hal begitu terus kita inovasi dilakukan untuk perbaikan-perbaikan ke depan lebih baik. Itu satu item dari daya tarik orang yang bisa kita adopsi. Saya tidak mengatakan bahasa Arab. Kalau kita memandang di sini bahasa Mandarin sebagai proyek pasar masa depan yang menjanjikan, why not?
Insya Allah saya udah bilang sama Syekh, wakil Syekh saya sebut, Ustaz Ali itu kalau perlu dikomunikasi dengan pihak-pihak teman-teman dari Cina. Kebetulan saya sehari ini sedang punya mahasiswa dari Cina. Kalau mau bahasa Mandarin nanti kita komunikasikan. Misalnya, bahasa Inggris kan sudah mantep ini. Tadi udah announcernya, MC-nya udah pakai 3 bahasa. Cuma jangan aja bahasa formal itu, bahasa sehari-hari di asrama saya yakin juga digunakan kan. Jadi all time, 24 hours practice. Bahasa itu praktik. Kalau digunakan, insya Allah itu menjadi keunggulan yang terus dikembangkan. Tapi kalau hari ini kita jujur, dunia ini kan sedang gelisah. Bahasa yang bukan lagi kemewahan, bahasa Inggris pasti. Tetapi pilihan berikut itu dilihat gitu, apa yang kira-kira prospektif, masa depannya menjanjikan. Yang secara prospektif memungkinkan kita kembangkan, kita tambah. Tadi sudah saya dengar bisikan dari teman-teman yang mengajak jalan-jalan, akan ada politeknik dengan variasi program studi atau jurusan yang juga saya yakin sudah dipelajari dengan baik. Ada khusus pertanian, ada peternakannya, perikanan. Jadi ahli-ahli dari Al-Zaitun nanti betul-betul bukan hanya teori, tapi ahli teori dan praktik. Makanya kita dorong dosennya untuk juga publikasi. Kan tren hari ini publikasi. Kalau nggak publikasi, nggak ada yang tahu kita hebat gitu. Jadi menjadi profesor masa depan ini memang harus publikasi. Zaman Syekh mungkin tidak itu gitu, tapi lebih pada pengalaman eksploratif. Izin saya sampaikan Syekh, saya berdialog dengan teman dari Malaysia yang sedang jadi dosen di sana, anak Lombok. Bahasa Sasak itu manggil seniornya kakak. Kebetulan sudah jadi haji, dipanggil Kak Tuan. Tuan itu haji. Dia katakan, Kak Tuan, di Malaysia ini lebih dari 200 orang doktor dari Lombok. Profesor termuda di Malaysia umur 32-31 waktu itu dari Lombok. Di Malaysia, bukan di state Malaysia, bukan negara bagian, di Malaysia. Profesor termuda. Saya bangga sekali rasanya mendengar itu. Kalau dibutuhkan di lembaga ini orang seperti itu, kan tinggal kita bicara. Ahli dokter-dokter bidang apa mereka sanggup dengan fakta integritas, berkomitmen bersama-sama memajukan lembaga ini, kenapa tidak? Insya Allah kita siap bantu memediasi itu kalau dibutuhkan. Jadi yang bisa saya lihat kemudian level intelektualitas orang Indonesia ini tidak kalah juga dengan internasional sesungguhnya. Tetapi persoalannya adalah peluang untuk berekspresi itu nggak selalu tersalurkan. Tidak ada fasilitasnya, nggak ada lahannya, wahananya yang terbatas. Jadi ngomong saja di kampus. Untuk lab school saja, nggak punya kita sekolah praktik pendidikan itu. Bagaimana mendidik yang baik, ajar yang baik itu nggak ada. FKIP padahal namanya. Seluruh FKIP itu tempat parkirnya aja nggak layak. Kecuali fakultas saya mungkin, karena fakultas saya udah berubah. Tempat parkir luas. Tapi saya kemana-mana gitu, tempat-tempat teman yang lain susah sekali. Jangan bicara Jakarta lah, atau bicara Bandung gitu, ke UPI, susah itu. Apalagi ke Bali, sana kalau pas yang uji, waduh susah sekali parkirnya. Itu tentang improvement ya, peningkatan kualitas dari segi penyiapan soft skill. Dari segi bahasa. Di samping IT nggak boleh ketinggalan. Tapi harus juga ada mentoring yang mengarah ke media, pengembangan siswa mahasiswa yang betul-betul menguasai IT untuk tidak lagi gatek gitu, untuk tidak lagi susah membuat atau merancang web misalnya, untuk hal-hal yang sifatnya promotif. Di lembaga ini nggak boleh sepi dari publikasi. Setiap hari harus ada update. Harus sampai ini. Sekarang saya jadi
bagian dari lembaga ini harus sampai juga ke saya informasi itu. Di samping grup-grup WA, tapi kan harus ada lampirannya gitu. Ada web yang mandiri yang bisa kita tahu Az-Zaitun hari ini sedang apa. Itu yang mempromosikan dengan dirinya sendiri, lalu dia akan menjadi mercusuar bagi kebanggaan bangsa ini ke depan. Sedikit saja dari segi itu. Sudah berjalan, cuman perlu optimalisasi. Kebutuhan generasi global berikut, yang komunikasi tadi sudah, lalu yang berikut adalah solidaritas, kebersamaan. Dan tadi sudah saya dengar stanza ketiga itu, dari jabaran lagu Indonesia Raya yang memang menghargai orang sama dengan dirinya. Kan kita juga punya ajaran itu. La yu'minu ahadukum la yastakhirun nasa'ata, maaf. La yu'minu ahadukum, apa itu bunyinya, yang tidak menjadi seorang mukmin ketika dia tidak mencintai saudaranya lebih dari dirinya. Gimana ini? Ada enggak di antara itu insan-insan di luar? Mungkin Az-Zaitun tiap hari diverbalkan itu dan insya Allah dijiwai, tapi di luar ada enggak? Enggak ada ya, saya yakin. Bangsa ini sedang krisis. Kalau boleh kita singgung sedikit MBG tadi, ini kan lahan baru ini, yang sampai ke rakyat 40% saja udah baik. Saya membayangkan itu mungkin 20-30% kualitasnya. Padahal ditegaskan, tidak menjadi mukmin orang itu ketika dirinya tidak lebih mencintai orang lain daripada dirinya. La yu'minu ahadukum fi nafsihi, itu apa akhirnya? Fi akhihi wala itulah. Sedang lupa ya. Jadi begitu tegasnya ajaran. Sekarang persoalannya siapa yang menjabarkan, siapa yang menarasikan, siapa yang mengurai ajaran itu menjadi praktek. Saya tidak secara objektif mengatakan Az-Zaitun memulai itu. Saya belum melihat soalnya di tempat lain. Walaupun ya beberapa kali juga narasumber tempat lain, tapi belum melihat prakteknya. Ada beberapa, saya pernah ke Makassar di yayasan seorang tokoh, ada di Bandung, belum ke arah sana. Dan ini menjadi branding luar biasa bagi Az-Zaitun untuk dakwah bil hal. Jadi secara persuasif mempengaruhi masyarakat luas untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang standar, terukur, dan memungkinkan untuk diimplementasikan karena mudah gitu. Mungkin kalau mau dipakai PowerPoint-nya panitia, apa yang belum saya sampaikan, bagus kalau kita dialog sebenarnya. Hal-hal detailnya itu rasanya ada semua informasinya, sudah dikopikan panitia, nanti itu ya dikembangkan. Tapi ciri-ciri persiapan generasi ke arah modernitas global ini tinggal satu. Kuatkan IT, tambah soft skill kebahasaan. Berdasarkan hasil survei, kira-kira pasar ini butuh apa masa depan. Sehingga alumni Az-Zaitun berterima di mana saja dengan PD gitu. Mau bahasa Mandarin, oh kita syekhnya misalnya. Mau bahasa apa yang lagi menarik ya? Jerman mungkin, atau Korea. Jepang hari ini sangat membutuhkan penduduk. Siapa saja yang mau pindah ke Jepang, dalam tahun kedua, ketiga, insya Allah jadi warga negara sana. Kurang manusia di Jepang itu. Mau bahasa Jepang, boleh. Dengan mereka secara umum kurang tenaga kerja. Kalau bahasa Jepang jadi brandingnya Az-Zaitun, silakan. Nanti saya pikir Ustadz Ali paham itu, mau kemananya. Leadership, saya yakin dengan mentoring yang efektif, efisien dilakukan oleh ustazahnya di tempat ini, sudah dengan sendirinya terinternalisasi dalam proses itu. Jadi sangat mungkin kemudian
hal-hal baik yang sudah didapatkan, nilai-nilai baik yang sudah diperoleh secara alamiah, kalau dalam bahasa disebut akuisisi secara alamiah, pada saatnya akan berkembang dan dipraktekkan oleh para santri-santriwan kita. Karakter sekaligus. Saya lihat kemarin pas saya lewat di lahan pertaniannya itu, mereka sudah betul-betul menanamkan egalitarianism, paham kesejajaran, paham kesetaraan. Boleh jadi pemimpin, tapi justru pemimpin itu melayani, bukan untuk dilayani. Itu udah, saya yakin itu ya, dari proses interaksi itu terjadi. Dari proses mereka menanam, bekerja sama, saling lengkapi, itu bagian-bagian yang sedang berproses. Dan tadi sudah saya tanyakan, penyebaran alumni juga sudah mulai ada di kepolisian, ada di instansi pemerintah. Ini bagian-bagian yang diantisipasi oleh yayasan ini. Tapi tambahan-tambahan antisipatif yang sifatnya futurologis, kebutuhan masa depan itu mungkin perlu kajian lebih mendalam, untuk saatnya bisa juga diikuti dan dikembangkan untuk terus selalu adaptif dengan tuntutan. Bagi kita hadirin, kalau mau jujur, menjadi Indonesia dengan pemahaman memadai ini kan tidak kita lakukan. Persatuan Indonesia itu dalam realisasinya kan susah sekali. Kenapa? Karena sistem belum mengikat kita untuk betul-betul unity, satu gitu. Saya sendiri, saya cerita, di NTB itu ada 2 pulau, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa. Saya berkunjung ke Pulau Sumbawa itu setelah jadi profesor. Saking tidak tahunya wilayah kita. Di Singapura hari ini, semua generasi sekolahnya itu, nomor 1 tahu wilayahmu. Saya mau tanya, mungkin kalau hadirin ini sudah banyak atau belum pernah, ada yang belum pernah ke Pulau Lombok. Hari ini Pulau Lombok menjadi the best world destination. The best world tourism destination. Lombok mengalahkan seluruh dunia. Menurut Fleming Travel Agent. Jadi mereka udah sebar studi yang layak gitu untuk sampai publikasi bahwa Lombok menjadi tujuan terbaik wisata. Bukan karena Lombok yang bicara, tapi dunia harus mengakui itu gitu. Bukan hanya Indonesia. Bangga sekali mendengar itu. Kebetulan gitu, kebetulan saya orang yang bertanggung jawab dalam pengembangan pendidikan pariwisata. Nah, tinggal kita undang Syekh, tamu-tamu dari luar berkeliling. Saya pernah di luar, satu kampus seperti Utara Malaya itu hanya 1.250 hektar. Saya dengar tadi penjelasan dari Ustadz di sini, kita di satu lokasi aja, ini saja udah ribuan. Tempat lain ada yang ribu lagi, ratusan lagi. Jadi kebayang gitu, masa depan Al-Zaitun ini bisa punya lebih dari 5.000, 10.000 hektar. Akan jadi kebanggaan pada saatnya insya Allah. Saya izin untuk memperpendek cerita ini, saya ingin ditanya. Karena ingin rasanya numpahin semua, tapi kalau ada mungkin, enggak, kita nggak butuh informasi itu. Ini yang relevan, enggak relevan itu. Lebih rasanya akan ada waktu untuk saya meminta hadirin rahimakumullah menanya gitu. Bertanya kepada saya, mungkin ada hal-hal yang bisa saya elaborasi. Sisanya bisa dibaca sendiri. Boleh begitu? Saya tawarkan kepada forum. Boleh seperti itu, nggih? Nggih, saya tawarkan begitu dan untuk sementara saya serahkan kembali ke moderator untuk memimpin kita. Makasih. Kita tunggu. Terima kasih kepada Bapak Profesor atas pemaparannya. Kami silahkan untuk kembali ke tempat duduk. Profesor. Oh, boleh duduk silakan. Ya. Iya.
Selanjutnya, simpulan dan arahan kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Syekh Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang, Esos MP, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Yang saya hormati narasumber dan saudara-saudara sekalian yang hadir. Alhamdulillah. Tidak ada majelis yang lebih terhormat kecuali majelis ilmu. Nah, inilah majelis ilmu. Ilmulah yang mengangkat manusia menjadi manusia basyaron sawiyah. Jadi kalau konsep Quran bukan insan kamil. Insan kamil itu lamunan orang sufi. Kalau konsep Quran, basyaron sawiyah. Sebab yang sempurna itu hanya Allah. Maka orang sufi ngelamun, menciptakan insan kamil. Dipakailah oleh semua orang. Khususnya di Indonesia, sedikit-sedikit menuju insan kamil. Padahal Qur'annya mengatakan menciptakan Isa alaihi salam saja supaya menjadi basyaron sawiyah. Manusia yang BMW. Apa itu BMW itu? Singkatan apa? Coba satu B-nya apa itu? B-nya balance. M-nya moderat. W-nya serba ada semua, macam-macam. Nah, itu BMW itu. Basyaron sawiyah, manusia yang BMW. Jadi semua ini harus ditempuh melalui pendidikan. Saudara-saudara, dari zaman kuno menampilkan manusia untuk menjadi basyaron sawiyah itu melalui pendidikan. Kita kalau menelusuri pendidikan itu tidak bisa lepas dari perjalanan secara manusia. Abad kuno misalnya, itu ukurannya 1000 tahun, katakan 2000 tahun. Sezaman dengan Abul Bashar Ibrahim alaihissalam. Diukur 2000 tahun sebelum Masehi. Di dunia ini ada pendidikan global sesungguhnya, namun belum membahasakan seperti itu. Ada pendidikan zaman Mesir kuno. Itu manusia sampai mampu membuat sesuatu yang hari ini tidak lagi dibuat oleh manusia. Itu hasil pendidikan Mesir kuno. Dari Mesir kuno itulah nanti keluar berbagai macam agama. Agama kuno sebelum didakwai oleh Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam pada zamannya mendidik untuk mengajak manusia menjadi basyaron sawiyah. Itu kuno. Kemudian di Asia itu ada pendidikan yang besar yang kemudian juga akan menampilkan agama besar, yang kemudian nanti ada reformasi yang besar
sezaman dengan Mesir kuno. Kita tahu pendidikan India. Saudara-saudara, kalau kita berbahasa zaman India, itu bukan India yang hari ini saja. Termasuk Asia Tenggara kita ini adalah di bawah India. Maka tidak heran bahwa bahasa di Nusantara ini ada pengaruh daripada bahasa Sanskerta maupun bahasa Kawi dan bahasa-bahasa yang dijadikan bahasa keagamaan ketika itu. Maka kita tahu ajaran Hindu mengakar di Nusantara sampai hari ini. Sampai datang peradaban baru pun masih belum hilang. Modern juga belum hilang. Kemudian di Asia lagi, timur, ada peradaban yang dibangun dari pendidikan, yaitu Cina. Cina inilah nanti yang akan mengembangkan peradaban yang menyatukan antara agama Samawi yang terkenal dengan agama-agama yang berbasis wahyu dan agama Ardi yang pandangan-pandangan kemanusiaan. Disitulah yang menghasilkan yang sampai hari ini dianut orang, Konghucu. Konghucu itu sendiri adalah pada hakikatnya agama Musa yang dibawa oleh anak daripada Fir'aun alaihissalam yang nantinya akan menjadi Fir'aun keempat, tapi beliau tidak sudi menjadi putra mahkota, melanglang buana, menyebarkan ajaran Musa, karena dalam perjalanan dua saudara ini, yang satu saudara tidak saya seibu, yang satu putra Fir'aun, menjadi satu, dan tatkala Fir'aun menentang Musa, Akhnatun keempat ini ikut Musa dan tidak ikut ayahandanya. Melanglang buana melewati kepulauan Nusantara sampai masuk ke China. Termasuk mendirikan tembok besar yang kemudian disempurnakan oleh bangsa Cina. Masuklah kepada Cina bagian utara. Di sanalah ajaran Musa dikembangkan sampai berabad-abad, baru lahir yang namanya Konghucu, Konfusius. Dan pada waktu yang tidak terlalu lama, di India, di kafilah Wastu, lahirlah Zulkifli. Lahirlah yang memiliki kafilah Wastu yang kemudian dinamakan Buddha Gautama. Itulah kemudian yang bergerak terus menciptakan peradaban. Sesungguhnya sudah global, sudah internasional. Namun ketika itu belum mampu membahasakan seperti hari ini. Maka perlulah bahasa. Kemudian disempurnakan dalam perjalanan dunia, ada perkembangan yang dinamakan abad pertengahan. Abad pertengahan itu ada kelompok baru, kelompok Muslim. Dan Muslim memadukan antara kuno dengan yang baru. Maka perkembangan semakin sempurna antara barat dan timur yang disponsori oleh Muslim itu menjadi satu. Barat mengikuti peradaban baru di pertengahan itu dan Muslim juga mengadopsi peradaban kuno, wabil khusus dari sejak Aristokrates sampai Plato dan
lain-lain. Sehingga dunia ketika itu menyatu, yang disponsori oleh Arab Muslim. Maka bahasa Arab menjadi bahasa yang mendunia ketika itu. Saudara-saudara, perjalanan dunia ini memang ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Jadi kalau saudara ingin tidak menjadi manusia yang tidak berubah, ikutilah perubahan. Karena perubahan inilah sesuatu yang tidak mau dihentikan oleh siapapun. Sampai Tuhan pun tidak menghentikan. Nah, Tuhan punya kekuasaan, tapi tidak menghentikan perubahan itu. Nah, makanya dikasih informasi, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu menandakan bahwa Tuhan tidak pernah menyetop perubahan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau perubahan melebihi Tuhan, disitulah musyrik. Bukan menyembah berhala musyrik itu. Yang tidak meyakini perubahan sudah musyrik. Artinya punya visi yang berbeda dengan visi ilahi. Jadi musyrik itu tidak terlalu seru terjemahannya. Bervisi yang tidak sevisi dengan ilahi, bukan karena nyembah berhala. Nah, coba saudara katakan, orang India musyrik, ngamuk orang India. Jadi, satu badan punya dua visi, itulah musyrik. Jangan dulu cerita Indonesia ini, masih cerita peradaban, baru peradaban pertengahan ya. Setelah peradaban pertengahan, ada yang menang dan kalah. Ada yang dikalahkan, ada yang mendapat Nobel kemenangan. Nah, saudara-saudara, tampillah abad Renaissance. Sesungguhnya Renaissance itu abad pertengahan itu, yang Muslim datang itu sudah Renaissance. Tapi tidak dibahasakan seperti itu. Abad kebangkitan dimilikilah oleh orang sebelah barat. Sesungguhnya tidak baru, tapi diadopsi dan dikemas demikian rupa sehingga menjadi bahasa yang baru, abad Renaissance. Renaissance inilah pengambil alihan satu ilmu, satu peradaban yang dimiliki oleh sebuah bangsa, kemudian diadopsi menjadi miliknya. Artinya dunia ini saling memberi dan saling mengambil. Artinya bersolidaritas. Kemudian setelah itu baru zaman modern. Mungkin kita ini masih ada di zaman modern. Disinilah keluar bahasa international education atau global education. Sejak tahun 2000 atau 1999 saya sudah menyampaikan, kita harus masuk pada global education. Ternyata pendidikan itu yang ditata tidak sekedar kampusnya, tempatnya, bukan. Yang pertama yang ditata adalah at-tafkir, cara berpikir. Artinya thinking. Maka zaman sekarang ini harus ada global thinking. Global thinking itu bagaimana? Apakah harus meniru? Kita tidak bisa mengoreksi orang kalau kita meniru. Karena kita ini berkiblat pada Amerika umpamanya, nengok begundal pimpinan Amerika yang sak maunya itu, kita nggak mau mengoreksi. Karena bermadhabnya madhab norok buntek. Maka nggak berani mengoreksi kebegundalan pimpinan di Amerika sana. Dan kita sudah pernah punya pimpinan yang seperti itu di zaman yang tidak dicatat sejarah.
Di zaman yang dicatat oleh dongeng. Dongeng apa itu? Dongeng itu Sikabayan. Jadi Sikabayan itu tatkala masih ikut frame, bagus. Bisa menyampaikan ide-idenya. Tapi kalau sudah lepas kontrol, maka dinamakan Sikabayan lepas. Dunia hari ini masuk ke dalam dunia dongeng lagi. Coba baca Trump, tiap pagi berubah itu. Apa intinya? Cek aing kieu. Itu kata Kabayan zaman dulu itu. Kalau saya bilang ini harus diserang. Sudah siap-siap, mundur. Kata saya mundur, ya mundur. Jangan bilang saya tidak berani. Zaman itu kembali lagi di zaman modern ini. Maka global education ini sangat penting, tapi mendidik at-ta'assub, al-sobiyah penting. Sangat penting. Orang kadang-kadang hanya berdasar hadis yang mengatakan asobiyah itu jahiliyah. Tidak berdasar ilmu sosiologi. Kalau tampil Ibnu Khaldun, kehidupan bangsa itu harus ada asobiyah. Indonesia akan hilang tanpa asobiyah. Umpamanya global education saja lepas, tidak tahu di mana kaki kita berpijak. Nah, sehingga entemnya dilupakan. Jadi antara global education dengan classic education atau yang lain yang non modern itu harus dipadukan. Indonesia hari ini, mari kita baca. Indonesia sebenarnya setelah masa Renaissance, baru keluar masa kolonial. Indonesia baru ditulis peradabannya oleh kolonial. Tidak pernah menulis peradabannya dari tangannya sendiri. Ingin tahu peradaban Mataram bukan ditulis oleh orang Mataram ketika itu. Ingin tahu peradaban Jawa tidak ditulis oleh orang Jawa ketika itu. Maka kalau ingin tahu peradaban Jawa, kita harus datang ke Nederland sana, membuka. Ini zaman kolonial, Indonesia belum pernah kenal dengan Renaissance, zaman Renaissance, belum juga pernah mengenal modern, didatangi oleh penjajah. Apa patilasan yang dibuat oleh bangsa kita, itu yang meletakkan ini harus di sini, ini di sebelah sini, itu penjajah. Maka setting yang dibuat oleh penjajah untuk Indonesia itu sempurna. Seakan-akan tidak bakal berubah. Maka Belanda yang menjajah ketika itu tidak berpikir Indonesia ini akan lepas. Maka dibuatlah satu program besar. Apa program besarnya? Irigasi. Tentunya untuk pertanian, pendidikan. Coba, kalau Belanda itu tidak punya kecurigaan atau punya kecurigaan, ini kalau saya didik pasti hilang. Tapi tidak. Kemanusiaan yang kedepankan, tatkala semua sudah menjadi dalam genggamannya, dari Merauke sampai ke Sabang sudah dalam genggamannya, maka ditata pendidikan, ditata perekonomian, dan ditata penyebaran penduduk. Keluarlah bahasa transmigrasi. Nah, saudara-saudara,
Ternyata pendidikan ini bisa merubah. Belanda lupa, andainya tetap tidak dididik dari 905 itu sampai ke sana dan dijalankan juga sampai sekarang, jangan-jangan belum tampil Indonesia ini. Nah, disinilah perlu dibahas. Jangan pernah lupa siapa kita. Nah, untuk itu, maka pemuda Indonesia yang terdidik sadar. Jadi yang dibangun dan yang ditampilkan adalah kesadaran. Sadar sebagai bangsa, sadar punya negara, sadar punya bahasa. Sesungguhnya belum punya bahasa ketika itu. Yang menciptakan bahasa lingua franca di Nusantara ini Belanda, Cina, dan sedikit orang Melayu, Abdullah Al-Munshi. Itulah yang membuat bahasa pasar di Hindia Belanda. Basisnya adalah Melayu. Maka dulu tidak ada bahasa kamu itu lo gua. Ente aneh. Itu bahasa lingua franca ketika itu. Anak-anak didik yang dididik oleh Belanda dengan khidmat. Dulu Belanda walaupun penjajah sudah mengatakan bahwa bangsa Hindia Belanda ini adalah bangsaku. Dididik dengan khidmat, maka menjadi bangsa, anak bangsa yang berkhidmat. Karena sadar membaca diri. Iqra' kitabaka, baca tulisanmu itu. Man anta, siapa kamu? Diukur. Badannya kok pendek ya? Terus manggilnya Tuan gitu. Tuan Vandenberg, kok tinggi ya? Saya melihatnya harus begini. Kali waktu melihat kulit, kok kulitku beda ya? Itu kulitnya tidak pakai apa itu bedak-bedak yang memutihkan kulit itu, kok putih ya? Kemudian yang paling seru ketika itu melihat hidungnya. Maka orang Jawa atau orang Sunda kalau merasa malu itu megang hidung. Coba perhatikan orangnya nih, orang Jawa kah, orang Sunda kah, entah merasa malu, entah merasa isin, itu begini. Ada apa ente megang-megang hidung? Ternyata itu pembawaan dari dulu. Hidung saya kok ke dalam, hidung Vandenberg kok panjang. Lihat rambutnya. Rambutnya kalau seperti saya sudah campur banyak ini. Putih tapi tidak seperti Trump. Nah, rambutnya kok bagus begitu. Rambut saya kok keriting-keriting begini. Akhirnya sadar, kita bukan bangsa Belanda. Kita bukan Hindia Belanda Timur. Mari kita cari. Karena kita sudah berpendidikan. Nah itu tumbuh kesadaran. Panjang itu, zaman 17 tahun. 1905 kepada 1928. 17 apa 18 itu. Sadar. Bisa sadar karena terdidik. Lah, 1905 ke sana tidak ada pendidikan untuk bangsa Indonesia itu. Jangan pernah mengkhayalkan ada pesantren dulu. Khayal itu. Enggak ada. Pendidikan yang diberikan itu adalah bagaimana kamu sholat. Udah segitu. Tidak ada itu yang namanya bagaimana kamu menulis. Maka tatkala merdeka, 90% nggak bisa, 99,9 tidak bisa menulis. Tentunya juga membaca.
Jadi jangan pernah menggambarkan bangsa Indonesia ini punya catatan yang lengkap. Catatan budayanya dipegang oleh Belanda. Dibuat, disetting oleh Belanda. Maka bangga banget hari ini orang yang tidak kenal sejarah, oh saya tamatan Belanda. Bangga. Belum pernah ada saya tamatan Universitas Mataram. Dari S1, S2, S3 sampai S4. Ya, profesor bareng S4 itu ya. Mataram, asli. Sekarang masih diteriakkan. Mari kita buat pendidikan yang maju dan kita sekolahkan ke Amerika. Hari ini masih begitu. Kapan majunya kita? Bertanya, kapan maju? Dididik yang pinter-pinter, sekolahkan di universitas yang maju-maju di Amerika. Amerika itu contohnya Trump. Jangan jauh-jauh. Indonesia contohnya yang menciptakan Sumpah Pemuda. Itu Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Yang mengarang anthem Indonesia Raya. Bangga banget. Terus, petani kita. Ini petani kita, pagi meriksa sawah yang diserang oleh Den Bagus, nyemprot sana sini, siang datang ikut apa itu namanya? Nah, ini kurang global education. Sudah digini-gini kan masih nyodorkan. Ini saya sedang mengetes suara, masih bisa didengar nggak ke belakang? Nah ini namanya suaranya masih bagus. Jangan disodori lagi. Begini kan nggak ngerti. Ini ngetes suara. Karena kemarin dari gunung. Masih ada nggak suaranya ini? Ternyata masih ada. Jadi bukan dari gunung, kehujanan, flu. Itu namanya belum international setting. Maka saudara-saudara, dari pagi tadi saya mengikuti di dalam terus masuk sini, belum pernah mendengar musim hujan segini merata-rata, tapi tidak terdengar yang batuk, nggak ada. Nah inilah menuju masyarakat sehat, cerdas, manusiawi. Kapan kita punya universitas yang didatangi oleh bangsa asing? Kita didik supaya Pancasila ini menyebar kemana-mana. Inilah perlunya ta'assub. Menurut Ibnu Khaldun, membangun bangsa diperlukan asabiyah. Kita terjemahkan ta'assub itu jangan yang mengandung musyrik-musyrik kata orang itu. Apa terjemah kita? Solidaritas. Jangan diterjemahkan yang musyrik-musyrik itu. Saya sampai membandingkan. Siapa itu Abu Dawud yang mengarang hadis itu? Jangan dikatakan itu dari Nabi Muhammad, dari Abu Dawud. Kalau boleh karangan Abu Dawud. Nabi Muhammad nggak akan bercerita tentang begitu. Karena Nabi Muhammad dengan wahyu menciptakan manusia basyaron sawiyah. Nah, Ibnu Khaldun mengkoreksi, waduh bahaya ini orang-orang. Asabiyah kok diterjemahkan seperti itu, jahiliyah dan sebagainya. Ternyata untuk membangun kejayaan bangsa itu diperlukan asabiyah. Itu bahasa Ibnu Khaldun ya di kitab Al-Muqaddimah itu begitu. Nah, kita hari ini mengadakan simposium seperti ini untuk menciptakan satu bentuk pandangan para profesor menanamkan asabiyah dalam dunia global. Pendidikan kita pendidikan global. Apa cirinya? Global thinking. Terus
global solidarity, global setting. Itu 3 bentuk global education. Tapi kalau tidak diramu dengan pijakan yang kokoh, dengan al-sobiyah, hilang. Gimana roadmap bangsa Indonesia untuk maju? Sudah digambarkan oleh bangsanya sendiri dan dilupakan. Mestinya tinggal membaca dan menghayati. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. 1. Tujuannya apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sekarang itu ada menteri yang mendirikan sekolah kejuruan SMK ya. Yang cita-citanya sebanyak mungkin, yang cita-citanya dikirim ke Jepang. Naif. Menteri apa itu? Bangsanya masih seperti begini, mau mengirim orang pintar ke Jepang. Hanya supaya dapat gaji besar. Berapa biaya yang kita keluarkan untuk menciptakan anak SMK? 500.000 itu berapa? Tidak sebanding. Lah kok diberikan? Itu namanya otaknya didengkul, bukan di atas. Belum kenal cita-cita proklamasi Indonesia. Belum kenal itu Sumpah Pemuda. Belum kenal Indonesia Raya. Kenalnya hanya satu pun yang menyanyi musik. Anak-anakku sekalian, ini wajib. Kamu menyanyikan Indonesia 3 stanza itu wajib. Seperti wajibnya kamu membaca Al-Fatihah di sholat. 4 rakaat ya 4 Fatihah. Boleh kamu, sudah tadi saja Tuhan. Sekali saja, enggak boleh. 4 rakaat ya 4 Fatihah. Ini tidak disadari seakan-akan Indonesia Raya nyanyian Oma Irama. Tuh, ada yang ketawa. Bukan. Itu roadmap membangun Indonesia. Supaya tidak terlalu banyak bersandar ke asing. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Tidak sadar kekayaannya sehingga kurang mulia. Ini penting. Terus yang ketiga apa itu? Indonesia, tanah pusaka. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Saudara, ada yang mengimani bahwa Indonesia tanah suci? Sampai hari ini Kiai Panggedeknya tidak mengimani Indonesia tanah suci. Yang diimani negara Nabi Muhammad yang sudah diambil SHM-nya oleh Ibnu Saud. Banyak yang tidak sadar. Arabia yang sekarang, itu negaranya Nabi Muhammad. Didekretkan oleh Nabi Muhammad. Ada undang-undang piagam Madinahnya. Siapa yang kuasa? Diambil SHM-nya. Bukan lagi Al-Muhammadi. Mamlakah Al-Arabiyah, As-Saudiyah. Dulu tidak mamlakah. Madinah Al-Munawwarah. Siapa pimpinannya? Muhammad. SHM-nya Muhammad. Sekarang dirubah. Nah, jangan dibandingkan dulu dengan SHM yang di Israel. Di sana asli SHM-nya. Nah, Indonesia juga begitu.
Tidak ada. Kalau profesor kita, narasumber sudah pasti Indonesia tanah suci, walaupun masih Saudi sana juga tanah suci. Tidak ada, di sana bukan suci. Al-Mukarramah. Oh, terjemahannya kan tanah yang mulia. Enggak, Al-Mukarramah. Enggak ngerti orang Arab tanah yang mulia itu. Kok bisa punya pandangan yang begitu bangsa Indonesia? Karena sudah terdidik dengan gaya Ibnu Khaldun. Al-Sabiyah ditanamkan. Aku tidak jadi apa-apa kalau tidak punya negara. Aku tidak jadi apa-apa kalau tidak punya bangsa. Aku tidak jadi apa-apa kalau tidak punya bahasa. Maka bahasa kita, bahasa Indonesia terus bergerak maju. Maka jangan ada yang menginginkan, oh bahasa ibu harus diajarkan di sekolah. Apa gunanya ada ibu? Ini bahasa persatuan ini yang harus dikentalkan terus. Supaya bisa mengatakan, saya bangga dengan pendidikan Indonesia. Saya bangga dengan bangsa Indonesia. Saya bangga dengan tanah airku Indonesia. Jangan dilubangi, wahai NU. Kamu jual isinya itu. Kualat sekarang di ulang tahun ke-100-nya bengkrek tingkat pusatnya. Kualat tanah air. Tanah air ini Malati. Bikin kualat bangsa. Sikapi begitu. Imani, Indonesia tanah suci. Tanah yang sakti. Baru pelan-pelan, wahai para ilmuwan, baca bagaimana awalnya kok bisa menjadi Indonesia. Maka kita di sini membuat simposium 45 profesor. Nanti setelah 45 itu selesai, kita undang kumpul 45, tapi bentuknya nggak begini nanti. Bentuknya tapal kuda di sana profesor, di sini audien. Kalau sekarang harus begini, kalau nggak begini, wah kurang seru, bisa putar-putar. Nah, nanti kalau sudah 45, menyusun konsep, menuju transformasi revolusioner, pendidikan berasrama. Demi terwujudnya Indonesia modern. Itu tujuannya. Kalau cuma menggambarkan pendidikan di luar boleh, tapi jangan terlalu bangga. Kita masih compang-camping kok membanggakan orang. Bagaimana supaya nggak compang-camping? Global education wajib. Karena harus punya thinking yang global, punya solidaritas yang global, punya setting yang global. Nah, setting acara seperti ini global ini. Artinya ditampilkan di dunia manapun, oke. Nah, kalau saudara deprok, apalagi sambil pakai sarung, deprok, ngepul rokok, itu bukan international setting. Nah, kalau saudara asyik mendengarkan, asyik berpikir, menyiapkan untuk pertanyaan pada profesor, taktik tuk tulis. Ini international setting. Dan yang bisa begini hanya di PBB. Karena apa? PBB bangsa-bangsa. Coba duduk mendengarkan ilmu yang disampaikan, steady, sharp, just, necktie, songkok in asobia namanya. Karena apa? Trump tidak pernah mau pakai songkok itu, dipaksa juga nggak mau. Maunya songkok Yahudi. Dan dengan pendidikan
Lah mengapa memakai asrama? Tidak bakalan bisa tanpa diasramakan. Oh begini. Berapa lama kita merdeka? Hampir berapa tahun? 80 tahun. Ya, sudah 81 besok ini. Coba bandingkan dengan sekolah yang didirikan Belanda berasrama. Cepat Belanda mendirikan sekolah berasrama, keluar Sumpah Pemuda. Keluar negara Indonesia, keluar bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia. Keluar roadmap pembangunan Indonesia dari 3 stansa. Sekarang mencari-cari, dibuatkan GBHN, dibuang. Oleh Pak Harto kan sudah GBHN itu sesungguhnya ini menjalankan 3 stansa ini, dibuang. Sekarang diserahkan pada seorang. Coba membangun Indonesia yang begini besar, diserahkan hanya seorang. Diomongkan di kampanye, kemudian dilaksanakan. Besok nggak cocok, dirubah lagi. Mengapa? Karena hanya seorang. Dulu dikarang banyak orang, dipersiapkan banyak orang. Itu yang namanya GBHN. Tapi inilah nasib. Nasib itu apa? Bagian. Maka bisa dirubah. Coba waris itu ya. Nasibnya laki-laki 2 bagian dari perempuan. Itu kan nasibnya itu. Itu nasib itu. Kalau nggak ingin tahu bahasa nasib. Ini nasib terus disyar'ikan. Nasib itu pandume. Ora iso dirubah. Kan. Itu waris saja. Bisa dirubah. Mengapa harus yang perempuan 1, yang laki-laki 2? Semakin ganas laki-laki. Iya. Runding lah. Yang Nisa juga nanya bagaimana kalau sama-sama. Toh kita keluar dari satu rahim. Jangan dibayangkan kemana-mana. Dan itu boleh. Jadi nasib ini bisa dirubah. Berunding. Sama dengan Sumpah Pemuda. Itu merubah nasib. Padahal dia masih warga negara Hindia Belanda Timur. Supratman itu yang mengarang Indonesia tanah airku. Enggak seperti kita sekarang ini enak menyanyikan di masjid. Sekalipun orang lain di Mataram apa Pak? Kosakata. Ada Tuan Haji. Kalau orang Mataram hanya Tuan kan? Padahal orang Mataram dulu menyebut Pak Haji itu Tuan Haji. Masih tetap diucapkan. Saya belajar itu. Dan yang paling gagah itu tidak Ben. Ibunya yang disebut. Abdullah Amat Jamilah. Tuh, Amat Jamilah. Itu masuk di budaya Indonesia. Semua bangsa-bangsa yang ada di Indonesia, tanggalkan bangsamu. Tidak ada bangsa Mataram, ada bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa Bugis, ada bangsa Indonesia. Suku Bugis. Suku itu bisa diterjemahkan kaki, bisa diterjemahkan setengah rupiah. Jadi setengah rupiah itu suku. 1 rupiah 1. Maka dengan satu nusa satu bangsa itu tercipta kita Indonesia ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk dikirim ke Jepang. Gila itu. Dari tempat ini saya mengatakan itu ide gila. Kalau gilanya orang yang membangun besar, itu gila positif. Kalau bangsa Indonesia dikirim ke Jepang,
Sedangkan masih seperti ini Indonesia, itu gila beneran. Coba. Loh, kita masih berantakan begini. Oh, di sini nggak ada pekerjaan karena tidak dibuat oleh negara. Buatlah program, bangun Indonesia ini. Maka di sini ditampilkan, Pak, peta itu. Mengapa ada merah-merah itu? Itu jalan kereta api supaya tidak hanya di Bandung, Jakarta saja yang kereta api cepat. Nggak pakai biaya juga bisa. Kalau SMK kita bangun, Politeknik kita bangun, bangun Indonesia. Supaya Indonesia itu sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Sekarang belum. Mau nyambung ke Merak saja antriknya, Masya Allah. Nanti dari Jakarta mau ke Aceh, reng. Tidak pakai turun. Mengapa? Kita punya bangsa, anak-anak bangsa yang sudah mampu membangun kereta api. Tidak usah rewel, datangkan dari Cina, ujungnya bengkrek. Nah, sabar dulu. Kita bangun anak bangsa. Dengan membangun pendidikan, ekonomi pasti pertumbuhannya jelas. Mengapa? Karena disebar di seluruh Indonesia. Mataram berapa kabupaten, Pak? Ya, berapa? Nggak punya sekolah nanti. Nah, punya. Kotanya nggak punya. Karena kota kan kecil. Kota itu kecil, kabupaten. Kabupatennya 4, Pak ya? Jadi NTB itu ada 2 pulau, Lombok dan Ya, Sumbawa. 4 kabupaten. Di Mataramnya, di Lomboknya ada 5 kabupaten dan 1 kota. NTB 4 kabupaten. 10. 10. 10 2 kota. 10 kabupaten. Ya. Kota 2 kota. nggak usah dihitung. Oh, 8 kalau gitu. Ya, 8. 8. Mengapa kota nggak dihitung? Adanya di tanah kabupaten. Betul. Dan tidak bakal punya. Kota kok menyediakan 3.000 hektar itu tidak bisa. Kalau kabupaten. Akan punya 8 sekolah berasrama. Luasnya per sekolah 3.000 hektar. Muridnya 100.000 dari kelas 1 sampai kelas 16. Wow, penduduknya nggak sampai, didatangkan dari yang surplus penduduk. Itu dulu bahasa Indonesia, bahasa Belandanya, penyebaran penduduk. Bukan transmigrasi. Kalau transmigrasi, orang Mataram nggak mau. Jawa itu. Padahal Mataram itu Jawa, Pak. Kerajaan Mataram itu ada di Jogja, Solo sana, Pak. Sama. Karena sudah dipisahkan tempat, seakan-akan Mataram tidak kenal Jawa. Bahasa iyanya saja enggek. Nah iya. Ya sudah ada. Nanti di sana ada 8. Kalau penduduknya kurang, lapor Menteri Pendidikan ini kurang. Berapa kurangnya? 80.000. Tak kirim dalam bahasa Indonesia yang campur Jawa. Kalau tak kirim bahasa Melayu, tidak saya kirim. Nah ini bedanya. Maka jangan pernah disamakan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Tak makan ini. Kalau orang Malaysia memang tak mau aku lah. Kalau orang ini tak makan, habis. Apa C ini? Bilang tak makan tapi HP pula itu. Aku bukan Melayu, bukan Malaysia, aku Jawa, bahasa Indonesia. Tak makan itu saya makan. Dengan itu namanya kata kerja, tak makan. Taknya itu maka apa kata kerja. Jadi inilah dibangun di 500 kabupaten. Yang bangun siapa? Ya negara. Kalau membangun di 3.000 hektar di setiap kabupaten,
Apakah ekonomi tidak tumbuh? Tumbuh rame-rame. Di NTB tumbuh. Yang tadinya hanya sekolah kecil-kecil, ini besar. Bikin batu, ngantar semen, bikin kayu, dan segalanya. Semua orang Mataram, saya kurang pekerja. Minta ke Jawa, banyak itu. Tapi izin ke menteri. Jadi bergerak. Nggak repot Pak Menteri Keuangannya. Mengapa? Terus tumbuh direct. Maka indeks pertumbuhan ekonominya lancar untuk mencapai 9 itu. Yang gampang itu. IPM-nya langsung naik. Sekarang jangan pernah cerita pertumbuhan, IPM, berat. Di 500, insya Allah. Jadi orang yang tinggal di Jawa tidak terlalu sumpek. Kirim. Memang salah jadi Pulau Jawa itu salah. Iya. Dibenci banyak orang, tapi dicintai banyak orang. Sedikit apa-apa ke Jawa saja beli. Tapi begitu dia aja, Jawa loh. Tuh. Nasibmu wahai Jawa. Tapi dengan pendidikan yang kita konsepkan ini, nanti profesor yang akan membuat rencana detail, saya tinggal ikut nanda tangan saja. Indonesia yang jaya itu, bukan Jawa. Iya. Ini Muqaddimah Ibnu Khaldun, dan akhir daripada pembahasan Ibnu Khaldun itu cuma 2 kata. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. Selanjutnya, sesi diskusi dan tanya jawab. Berikut sudah ada beberapa peserta yang antusias bertanya, Profesor. Untuk penanya yang pertama, dipersilahkan kepada Ananda Mirza Danendra, pelajar kelas 12 MIPA 3. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Mirza Faral Danendra dari kelas 12 MIPA 3. Saya sebagai pelajar Ma'had Az-Zaitun, dan di sini kami diajarkan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa antar bangsa. Di antaranya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal tersebut merupakan satu di antara tahsis Ma'had Az-Zaitun, yaitu terampil berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa antar bangsa yang dominan. Maka dari itu, izin bertanya Prof, pada masa kini belajar bahasa itu semakin mudah untuk dipelajari. Dengan hadirnya teknologi, khususnya AI, kita sebagai pelajar dapat memanfaatkan AI sebagai media belajar bahasa. Bahkan banyak dari pelajar lebih memilih berlatih dan lebih memilih untuk belajar bersama AI dibandingkan praktik langsung bersama guru atau praktik bersama teman. Terlebih lagi hari ini AI sudah dilengkapi fitur voice system yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara. Lalu oleh karena itu bagaimana menurut Prof? Sejauh mana AI dapat dianggap efisien dan efektif dalam meningkatkan speaking skills? Lalu apa perbedaannya antara kita belajar bahasa menggunakan dan melalui AI atau praktik langsung bersama manusia? Apakah ada perbedaan yang terlihat secara signifikan, Prof? Sekian. Disilahkan kepada Profesor untuk dapat menanggapi. Makasih Nanda ini. Ini masih kelas berapa? Apa namanya? Level berapa? Kelas 12. 12. Mau kuliah tahun depan ya. Pertanyaan sudah kelas mahasiswa ini.
Kalau di Mataram sudah mahasiswa semester 3 kira-kira gitu. Jadi udah melampaui kemampuan akademik rata-rata. AI itu tool, alat. Sebagai alat, maka pasti membantu kita dalam lebih cepat memahami, lebih cepat melakukan aksi-aksi yang menguntungkan kita sebagai pembelajar. Soal ketepatan, accuracy, atau fluency dari segi kefasihan, berucap, mengatakannya dalam bahasa Inggris, mungkin perlu check and balance dengan real speaker. Atau sekurang-kurangnya mentor, guru kan, ada ustadz. Jadi daily practice itu memang menjadi alat ukur atau alat uji seberapa efisien AI signifikan bermanfaat untuk pembelajar. Karena sekali lagi sifatnya tool ya, alat untuk membantu kita lebih mudah, lebih cepat dalam mengakses informasi, mengakses, anggaplah tindakan, aplikasi berbicara gitu. Yang penting tidak saja sebenarnya AI sebagai alat bantu dalam komunikasi, itu dipentingkan. Hari ini sebenarnya kan standar dunia kalau bahasa ini ada 2 ngetesnya itu. Sekurang-kurangnya 2 lah, masih ada yang TOEIC namanya. Tapi TOEFL dan IELTS. TOEFL itu untuk seluruh wilayah memerlukan, seluruh negara. Begitu IELTS itu khusus. Yang ke Australia dan ke Inggris, juga ke New Zealand pakai IELTS. Tapi ke Amerika rata-rata pakai TOEFL. Untuk menguji kemampuan real akademik kita terhadap pengetahuan secara umum, TOEFL dicoba, tesnya. Tapi nggak ada speaking. Tapi kalau di IELTS ada speakingnya. Tidak bisa memang pembelajar itu total menjadi fluent seperti native speaker. Sama dengan mereka. Kalau sekarang, dulu saya ingat, saya di Melbourne itu mengajar bahasa Indonesia bersama Prof. Arif Budiman namanya, yang kalau ingat Satya Wacana, itu beliau memanfaatkan saya kebetulan ngajar 2 kelas. Sepintar-pintar mereka tidak pernahlah sama dengan kita fluensinya, karena kita native speaker kan. Tetapi ada alat untuk merekam diri mereka, untuk terus memverifikasi apakah yang diucapkan benar sesuai standar pembicara bahasa Indonesia. Sama dengan sekarang, ada alat untuk itu kan, ada audio recording, dicoba, dengarkan, coba lagi gitu. Rekam sendiri bisa, sesuai enggak dengan bunyi dari itu. Itu alat-alat yang mempermudah kita. Tetapi dari segi real world-nya gitu ya, dunia nyatanya ya ajak ustadznya berbahasa. Yang dipandang memadai untuk meningkatkan kualitas speakingnya gitu. Tapi kalau mau tes, tadi saya menyatakan, memang tidak perlu kita banggakan nilai-nilai yang di luar itu. Tetapi untuk ilmu hari ini, apapun ceritanya, dalam rangka justru menguatkan identitas keindonesiaan kita, harus belajar. Supaya kita diakui dunia juga. Tapanan mata lu gitu. Saya Australia, orang Australia akan kagum, akan hormat. Ternyata kita juga mau mengimprove kualitas diri kita dengan belajar. Dalam rangka keindonesiaan yang beliau sampaikan tadi. Apapun ikhtiar kita keluar, itu dalam rangka itu. Kenapa? Karena juga ternyata kerja global, network global ini penting. Untuk apa? Diakui. Nggak ada orang tahu kita kalau nggak menyebar kan. Kita hebat ini kan karena menyebar gitu. Kalau saya tidak kesini hadir diundang oleh Az-Zaitun, siapa yang kenal saya dari Mataram? Walaupun saya dulu pernah jadi saksi ahli Ahok ketika perkara itu. Ya, tapi kan orang nggak tahu. Az-Zaitun nggak ada yang tahu mungkin. Kalau sekarang saya umumkan siapa saya, misalnya begitu. Jadi di Australia, misalnya kita belajar di sana, nama Indonesia kita bawa, mereka bangga dengan nilai-nilai baik yang kita tunjukkan pada mereka. Ini dakwah juga kan. Saya yakin itu maksudnya tadi beliau. Bukan tidak keluar lalu senang-senang di tempat, tidak berimprovisasi gitu. Tapi itu menjadi bukti kita memang untuk hebat itu global kita. Tidak ada bedanya ternyata kita dengan mereka kira-kira gitu. Selesai juga kan. Saya orang kampung bisa juga kemana-mana.
Tadi beliau sebut nama Amak Jamilah. Amak Jamilah itu panggilan orang kampung yang tidak sekolah. Ketika saya menulis disertasi, saya mengatakan uneducated people, orang tidak terdidik, marah supervisor saya yang dari Jerman. Maksudmu apa uneducated itu? Saya bilang tidak sekolah. Tidak sekolah bukan berarti nggak terdidik. Kamu bisa ke sini gara-gara orang tuamu yang mungkin secara formal nggak berpendidikan. Saya bilang iya betul. Sudah. Jangan mengatakan uneducated people. Officially uneducated. Secara resmi nggak terdidik. Tapi nilai lokal kita, local values kita yang beliau sampaikan tadi itu setiap hari kita dapatkan dari orang tua. Interaksi kita menjadi begini karena interaksi dengan orang tua kan. Nilai baik itu semua kita ambil alih. Mereka wariskan ke kita untuk kita tampil bersama hari ini merasa bersaudara karena ada kepentingan bersama itu. Tapi tadi kan kita baca misalnya, ajaran Rasul mengatakan, jadi kamu tidak menjadi orang beriman sebelum orang lain kamu lebih cintai dari dirimu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kayak gitu kira-kira ya. Nah, jadi tetap manfaatkan apapun teknologi hari ini digunakan untuk kebaikan. Untuk peningkatan kualitas diri. Kira begitu. Anda mudah-mudahan itu yang diinginkan gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Profesor atas tanggapannya. Ada satu lagi penanya terakhir Profesor. Penanya terakhir kepada Saudara Adang Kadarusman, mahasiswa IAI Al-Aziz, Fakultas Manajemen Dakwah. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih Prof. Saya Adang Kadarusman, mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, semester 7 menuju ke 8. Mungkin di sini saya sampaikan kepada Prof. Di usia saya yang 53 tahun saya menempuh kuliah S1 di IAI Al-Aziz ini atas tunjuk ajar dan moto Syekh Az-Zaitun, yaitu moto Az-Zaitun pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian yang menuju masyarakat Indonesia manusia sehat, cerdas dan manusiawi. Maka sesiapapun yang menjadi sivitas Ma'had Al-Zaitun, ya saya selaku wali santri di sini berkewajiban mengikuti tunjuk ajar beliau. Yang alhamdulillah sampai detik ini saya sudah semester 7 dan sudah menyusun skripsi yang berjudul Implementasi Kepemimpinan Karismatik Transformasional Syekh Az-Zaitun dalam menanamkan sikap nasionalisme, toleransi dan perdamaian dunia. Yang menjadi pertanyaan Syekh, Pak Prof, saat ini kita menyaksikan, ya ini kaitannya kepada yang telah disampaikan oleh Syekh mengenai boarding school menyiapkan generasi global. Namun dengan bahasa yang, dengan fenomena yang ada hari ini mengenai bahasa, kita melihat ya bangsa asing justru berlomba mempelajari bahasa Indonesia. Dan mereka merasa bangga kalau bisa berbahasa Indonesia dengan artikulasi yang baik dan benar. Gitu. Itu menjadi suatu kebanggaan. Ya, bagaimana Prof membaca fenomena ini dalam perspektif geopolitik dan bahasa dan soft power budaya. Juga tadi disampaikan oleh penanya yang awal bahwa di sini pun sudah dipelajari berbagai bahasa, juga dalam janji yang sudah janji Dharma Bakti yang sudah disampaikan tadi, itu dalam 3 bahasa. Nah, terakhir rekomendasi. Apa rekomendasi dari Profesor bagi lembaga boarding school seperti Ma'had Al-Zaitun agar mampu melahirkan generasi global yang fasih berbahasa Indonesia, fasih berbahasa asing namun tetap bangga dan santun berwibawa dalam menggunakan bahasa Indonesia di panggung dunia. Karena berbagai kesempatan, Syekh Az-Zaitun telah menggagas dan menyuarakan pandangan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi kuat untuk menjadi bahasa internasional. Jadi bagaimana tadi dari bahasan Prof mengenai best practice ya di Ma'had Al-Zaitun ini, porsinya seperti apa? Antara bahasa asing
dan bahasa Indonesia. Demikian Prof. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Silahkan Profesor untuk dapat menanggapi. Makasih pertanyaan yang juga tidak kalah berbobot dengan yang pertama. Kalau saya boleh beri hadiah ini, dua-duanya dapat hadiah ini. Untuk mahasiswa 51 tahun itu masih muda itu. Saya ingat supervisor saya punya istri, saya sama-sama ambil S2 tahun 93, itu usianya sudah 71 tahun, jadi pakai tongkat. Dan kalau mau santai-santai kan dia istri profesor. Dari segi duit nggak mikir dia kan. Profesor di luar itu pakai jam konsultasi. Kira-kira sekali konsultasi 1 jam $250. Ternyata bukan itu. Teman-teman saya seangkatan tahun 90 itu, 93 itu, ada seorang ekonom, direktur besar di suatu perusahaan di Australia. Saking tuanya udah putih, kalau putihnya orang barat itu kan putih yang masih pirang-pirang ya. Ini total putih, saking tuanya. Dan dia bekas direktur penting, direktur utama di sebuah perusahaan penting. Masih sekolah. Apa yang diambil? Linguistik. Kalau orang Lombok bilang jogang itu. Gila. Tapi, sampai saya tanya secara khusus, saya paling muda waktu itu. Mana fisiknya kecil, usia juga masih muda. Saya tanya, saya yakin orang seperti Anda ini sudah senior. Dia bilang, ya, saya sudah senior. Saya pensiunan dari sebuah perusahaan 2-3 tahun yang lalu, tapi saya menantang diri saya untuk terus berpikir agar otak saya ini fresh. Belum dijawab pertanyaan saya belum mulai bertanya, dia tanya, kenapa? Jadi saya sedikit izin berdiri sih biar lebih meyakinkan yang bertanya. Dia tanya, kenapa? Saya sampaikan, iya, saya ingin tahu alasannya apa. Setua ini masih sekolah itu alasannya apa. Kemudian dia bertanya, do you believe in God? Gitu. Oh ya, I am Muslim. Oh ya? Ya. Kemudian, apa kamu sehari-hari suka jogging? Saya bilang iya. Saya tinggal di flat yang cukup jauh, kira-kira sehari berjalan, kalau bolak-balik sekitar 5 kilo. Oke. Untuk apa itu semua? Kamu percaya sama Tuhan, kamu mau berolahraga. Percaya sama Tuhan karena ada hari akhir yang akan menentukan siapa saya di masa depan. Oke. Jadi biar batinmu tenang, kira-kira begitu jawabannya. Pertanyaan baliknya. Rupanya dia orang Kristen yang taat. Saya bilang iya, I believe in God. Karena ada hari, the day hereafter. Ada hari pembalasan. Oke. Good katanya. Yang kedua, kenapa kamu berolahraga? Berjogging setiap pagi itu kenapa? Atau kamu jalan ke kampus ini yang butuh waktu, ya kalau 5 kilo setengah jam gitu. Kenapa enggak beli sepeda atau apa? Saya katakan, menurut yang saya dapat ilmunya, the best sport itu walking. Olahraga terbaik jalan kaki. Oke, dalam rangka sehat, fisikmu kan? Iya saya bilang. Kamu bisa simpulkan enggak kenapa saya belajar sudah tua, 70-an tahun umur saya, kalau duit enggak saya pikir. Bukan untuk cari duit ini belajar ini, ilmu baru ini katanya. Tapi saya tantang otak saya mikir sekeras-kerasnya, dalam rangka dia fresh, seger lagi otak ini. Kalau dia pakai mikir otak ini, kalau dia pakai belajar, ada neuron yang pasif. Di otak ini kan miliaran neuron kita. Satu saja bengkok, bisa stroke kita. Lalu dia katakan, itulah fungsinya saya belajar. Saya ingin tetap sehat, dan sehat itu dari pikiran. Cara menyehatkan diri, selalu berpikirlah adalah mencari ilmu. Ilmu yang menantang. Kebayang enggak jawabannya itu?
Jadi 21 tahun sebagai mahasiswa kecil itu. Masih muda. Kembali ke bahasa, memang kita harus menjadi the best speaker. Kita ini bangsa yang harus menjadi penutur terbaik. Tapi kan bahasa ini juga punya ragam. Ada bahasa formal, informal. Saya pikir selama saya berbicara, saya berikhtiar maksimal agar saya menjadi contoh terbaik menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Profesor yang bicara. Ya kan? Kira-kira begitu ya Pak ya, izin. Tetapi karena juga orang bahasa Inggris, malu dong kalau saya salah berbahasa Inggris. Ya kan? Nanti ditanya sama orang itu, kelas gitu, profesornya bahasa Inggrisnya gitu, kayak gitu. Oleh karena itu, pasti utama adalah bahasa Indonesia. Kan itu identitas kita. Tadi beliau sebutin. Harus bangga menjadi orang Indonesia dengan cara apa? Menunjukkan kemampuan retorika berbahasa yang standar. Karena susahnya sih orang bahasa ini mendengar orang salah berbahasa sakit telinga dia. Salah bahasa yang dipakai misalnya ini. Pejabat Indonesia ada yang mengatakan kata negosiasi, serapan dari bahasa Inggris negotiate, dia gunakan negosiasi, sakit telinga kita. Salah itu, pejabat. Oleh karena itu, Az-Zaitun nggak boleh salah kalau berbahasa. Kenapa? Orang akan tanya, tamatan mana dia? Harus standar bahasanya Az-Zaitun dalam bahasa Indonesia. Soal mana lebih utama dan prioritas, kurang prioritas itu tergantung tekanan tuntutan. Anda mau bahasa Inggris untuk apa? Melanjutkan sekolah misalnya gitu. Atau mau bawa turis sebanyak-banyaknya belajar di Az-Zaitun. Maka kepentingannya komunikasi kan, bukan standar bahasa tulis. Tapi mau lanjutkan kajian Islamnya ke mana? Kanada. Dulu awal-awal itu kita ingat Pak abang saya dulu, saya pernah dialog banyak, misalnya Pak Nurholis Majid. Saya yakin angkatan Syekh itu di organisasi. Itu bahasa Inggris beliau pelajari sejak awal, sejak persiapan mau kuliah ke Amerika itu. Jadi bicaranya di level, di forum internasional, diundang ke mana-mana. Karena standar, untuk kepentingan studi. Nah sekarang pertanyaan saya, untuk apa bahasa asing itu ditambahkan? Untuk industri, dalam arti wisata atau mau bawa guide orang luar masuk ke sini banyak-banyak, dari anggaplah dari Inggris, Amerika, orang mana gitu, silakan. Tapi ada proporsi. Saya tidak ingin mengatakan persentase 60-40. Bisa jadi kepentingan itu kemudian jadi 90 dan bahasa Indonesia tinggal dibuatkan forum-forum dialog. Tetapi memang satu hal, budaya kita ini budaya tidak banyak mau membaca. Padahal bahasa standar ini, bahasa Indonesia kah, bahasa Inggris kah, dari bacaan. Jadi bismillah, harus berapa jam kita habiskan untuk membaca referensi sehari. Itu yang paling penting. Soal usia, no problem. Boleh belajar sampai pensiun. Bahkan minal mahdi ilal lahdi kan, dari buayan sampai liang lahat. Jadi luar biasa ajaran Islam ini. Tidak boleh stop belajar. Tadi beliau sampaikan, ibadah utama itu mencari ilmu. Dan saya setuju itu. Kenapa? Karena Tuhan akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. Kira-kira begitu Ustaz? Makasih ya. Terima kasih Prof. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Profesor atas tanggapannya. Hadirin yang kami hormati, mari beri tepuk tangan yang gemuruh kepada Bapak Profesor Mahyudi MA PhD dan Syekh Az-Zaitun. Hadirin yang saya hormati, usai sudah pemaparan materi oleh narasumber utama kita hari ini, selanjutnya atur cara saya kembalikan ke pembawa acara. Hadirin yang berbahagia, usai sudah acara kita pada siang hari ini, mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!